Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit malam tampak muram, dipenuhi awan gelap yang menggantung berat di atas lautan yang mengamuk. Kilatan petir menyambar dari kejauhan, sesekali menerangi riak ombak yang menggulung liar, menciptakan pemandangan yang seolah berasal dari mimpi buruk. Angin menderu kencang, mencambuk permukaan laut hingga menciptakan pusaran kecil yang berputar tanpa henti. Suasana mencekam itu semakin diperparah oleh suara gemuruh ombak yang menghantam kapal patroli kecil yang tengah berjuang di tengah badai. Di atas kapal itu, seorang wanita berseragam polisi air berusaha bertahan di tengah kekacauan. Tangannya mencengkeram pegangan kapal sekuat tenaga, berusaha menjaga keseimbangan di geladak yang kini semakin licin akibat hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Tubuhnya sudah basah kuyup, dingin menusuk hingga ke tulang, tapi ia tak peduli. Matanya yang tajam terus berusaha menembus kegelapan, mencari tanda-tanda daratan atau kapal lain yang mungkin bisa memberikan pertolongan. Patroli malam ini awalnya berjalan seperti biasa. Ia dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan kembali ke pos setelah seharian menyusuri perairan untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di wilayah mereka. Namun, semuanya berubah drastis ketika badai datang lebih cepat dari perkiraan. Langit yang tadinya hanya diselimuti awan kelabu, tiba-tiba berubah gelap pekat, seolah tak ada celah bagi cahaya bulan untuk menembusnya. Angin yang awalnya semilir berubah menjadi hantaman kuat yang menggoyangkan kapal mereka dengan ganas. Sebuah teriakan terdengar dari arah belakang kapal, membuat wanita itu menoleh dengan cepat. Seorang rekannya kehilangan keseimbangan dan terhempas ke sisi kapal, tubuhnya bergelantungan di tepian dengan tangan yang berusaha mencengkeram rel pengaman. Tanpa pikir panjang, ia bergerak mendekat, mencoba meraih rekannya, tapi sebelum tangannya sempat menyentuh, ombak raksasa datang menghantam. Dentuman keras menggema saat air laut menghantam lambung kapal, mengangkatnya tinggi sebelum kembali menghujam ke bawah dengan keras. Tubuh wanita itu terhempas ke geladak, punggungnya menghantam besi dingin dengan keras, membuat nafasnya tertahan sesaat. Pandangannya berkunang-kunang, tapi ia masih cukup sadar untuk melihat sesuatu yang mengerikan. Rekannya yang tadi hampir ia selamatkan kini telah lenyap ditelan oleh gelapnya lautan yang mengamuk. Jantungnya berdegup kencang, adrenalinnya memuncak. Ia berusaha bangkit, menggenggam erat apapun yang bisa dijadikan pegangan. Namun, nasib berkata lain. Ombak lain yang lebih besar datang dengan kecepatan luar biasa, menghantam kapal dengan kekuatan yang bahkan bisa meremukkan baja. Tubuhnya terangkat dari geladak, melayang sejenak di udara, sebelum akhirnya ia jatuh ke dalam kegelapan laut yang dingin. Air asin langsung menyelimuti tubuhnya, menelannya seolah ingin menariknya semakin dalam. Ia berusaha menggerakkan tangan dan kakinya, mencoba berenang ke permukaan, tapi ombak terus menggulungnya ke segala arah. Matanya terbuka dalam air, melihat bayangan kapal yang perlahan menjauh, semakin kecil, hingga akhirnya tak terlihat sama sekali. Ketakutan mulai menjalar di tubuhnya. Ia adalah seorang polisi air, terlatih untuk menghadapi situasi darurat di laut, tapi tidak ada pelatihan yang bisa benar-benar mempersiapkan seseorang untuk menghadapi keganasan alam seperti ini. Nafasnya tertahan, dadanya mulai terasa sesak. Ia berusaha tetap tenang, mencoba mengatur pernapasan, tapi arus bawah laut menariknya ke arah yang tak bisa ia kendalikan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia tidak tahu berapa lama ia telah hanyut, tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Kegelapan laut semakin pekat dan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia mencoba tetap sadar, mencoba tetap bertahan, tapi kelopak matanya mulai terasa berat. Dalam sisa-sisa kesadarannya, ia berpikir tentang daratan, tentang keluarganya, tentang kehidupannya yang mungkin akan berakhir di sini. Lalu, semuanya menjadi hitam. Laut tetap menggulung, membawa tubuhnya yang tak berdaya semakin jauh ke tempat yang tak diketahui. Matahari mulai naik di cakrawala, memancarkan sinarnya yang keemasan ke permukaan laut yang kini telah kembali tenang. Ombak kecil bergulung dengan lembut, menyapu pasir putih di tepi pantai yang sepi. Suara burung camar terdengar di kejauhan, menambah ketenangan pagi yang baru saja dimulai.
Di antara buih ombak yang perlahan surut, sesosok tubuh tergeletak tak bergerak di atas pasir basah. Tubuh itu milik seorang wanita, masih dalam balutan seragam polisi air yang kini compang-camping dan penuh pasir. Wajahnya pucat, rambutnya yang basah menempel di kulitnya, dan napasnya sangat lemah. Ia terombang-ambing di lautan entah berapa lama sebelum akhirnya terbawa arus ke tempat ini, sebuah pulau kecil yang tak ada dalam peta. Burung-burung laut terbang rendah di sekitarnya, seakan penasaran dengan makhluk asing yang baru saja muncul di daratan mereka. Ombak sesekali menyentuh ujung kakinya, seolah ingin menyeretnya kembali ke dalam laut, tapi tubuhnya tetap diam, tak ada perlawanan. Tak jauh dari sana, di balik pepohonan kelapa yang menjulang tinggi, seorang lelaki tua berjalan dengan langkah perlahan. Tubuhnya kurus tapi masih terlihat kuat, kulitnya kecoklatan akibat terlalu lama terpapar matahari, dan janggut putihnya tumbuh lebat. Ia membawa sebuah keranjang rotan yang berisi ikan hasil tangkapannya pagi ini, namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang tak biasa di pantai. Alisnya berkerut. Ia tinggal sendiri di pulau ini selama bertahun-tahun dan tak pernah ada manusia lain yang datang. Tak ada kapal yang singgah, tak ada perahu nelayan yang melintas. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat, menapaki pasir yang masih dingin oleh embun pagi. Ketika ia melihat lebih dekat, barulah ia sadar bahwa yang tergeletak di sana adalah seorang wanita muda. Pakaiannya basah dan penuh pasir, tanda bahwa ia baru saja dihanyutkan oleh lautan. Tubuhnya tampak lemah, napasnya nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu segera meletakkan keranjangnya dan berlutut di samping wanita itu. Ia meletakkan telinganya di dekat hidungnya untuk memastikan masih ada napas. Meski lemah, wanita itu masih hidup. Dengan hati-hati ia mengangkat tubuh wanita itu, lalu membawanya menuju gubuk kayu sederhananya yang berada tak jauh dari pantai, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Gubuk itu sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan besar dengan atap daun kelapa dan dinding bambu. Di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur dari anyaman daun pandan yang cukup empuk untuk beristirahat. Lelaki tua itu membaringkan wanita itu di atas tempat tidur, lalu mengambil sehelai kain kering dan mulai mengelap tubuhnya yang masih basah. Ia lalu pergi ke sudut ruangan, mengambil tempurung kelapa yang berisi air bersih, dan dengan hati-hati meneteskan sedikit air ke bibir wanita itu. Beberapa tetes pertama tak menghasilkan reaksi apapun, tapi ketika tetesan berikutnya menyentuh bibirnya, wanita itu bergerak sedikit, kelopak matanya berkedut. Lelaki tua itu menghela napas lega. Setidaknya ia masih hidup. Namun, ia tahu bahwa wanita ini pasti telah mengalami banyak hal sebelum sampai di pulau ini. Tak ada yang datang ke pulau ini dengan sengaja. Satu-satunya alasan seseorang bisa berada di sini adalah jika mereka terdampar. Ia duduk di dekat wanita itu menunggunya sadar. Hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang menemani pagi itu. Di luar, matahari semakin tinggi, menghangatkan pasir dan air laut yang mulai surut. Wanita itu masih belum membuka matanya, tapi napasnya mulai lebih teratur. Dalam tidurnya yang lemah, tubuhnya sedikit bergerak, menandakan bahwa ia mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Lelaki tua itu mengamati wajahnya dengan saksama. Ia sudah bertahun-tahun tak melihat manusia lain, apalagi seorang wanita muda seperti ini. Dari pakaiannya, ia bisa menebak bahwa wanita ini adalah seorang polisi atau seseorang yang bekerja di lautan. Ia menghela napas panjang. Pulau ini adalah tempat yang sunyi. Ia telah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade tanpa pernah bertemu dengan siapapun. Ia tak tahu apakah ini adalah keberuntungan atau kesialan bagi wanita itu. Satu hal yang pasti, di tempat ini mereka hanya berdua, dan kehidupan baru pun akan dimulai. Angin berembus perlahan melalui celah-celah dinding bambu, membawa aroma laut yang asin dan segar ke dalam gubuk kecil itu. Cahaya matahari menembus daun kelapa yang menjadi atap, menciptakan pola-pola bayangan yang bergerak lembut di lantai kayu. Suara deburan ombak terdengar di kejauhan, sesekali diiringi oleh kicauan burung yang terbang di atas pepohonan rimbun. Di atas tempat tidur sederhana dari anyaman daun pandan, wanita itu mulai bergerak pelan. Jari-jarinya yang lemah sedikit mengepal, kelopak matanya yang semula tertutup rapat kini bergetar. Napasnya, yang tadinya tersengal-sengal dan tidak beraturan, mulai lebih teratur. Perlahan-lahan, kesadarannya mulai kembali. Begitu matanya terbuka, yang pertama kali ia lihat adalah atap gubuk yang terbuat dari anyaman daun kelapa.
Pandangannya masih kabur, dan tubuhnya terasa lemah seakan tak memiliki tenaga sama sekali. Ia mencoba menggerakkan kepala, namun rasa pusing yang luar biasa langsung menyerangnya. Dalam keadaan setengah sadar, pikirannya masih berusaha memahami di mana ia berada. Ingatannya perlahan kembali seperti potongan-potongan teka-teki yang belum tersusun sempurna. Ia mengingat badai besar yang menerjang kapal patroli tempatnya bertugas. Ia mengingat gelombang ganas yang menelan segalanya, suara rekannya yang berteriak, dan akhirnya tubuhnya yang terseret ke dalam arus deras tanpa daya. Tapi setelah itu, semuanya gelap. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk ke dalam gubuk. Lalu perlahan-lahan, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di sudut ruangan, duduk di atas tikar pandan yang lusuh, seorang lelaki tua sedang mengamati dirinya. Lelaki itu berkulit kecoklatan, tubuhnya kurus tapi masih tampak kuat, dan janggut putihnya tumbuh lebat hingga hampir menutupi lehernya. Matanya tajam namun penuh kebijaksanaan, seperti seseorang yang telah hidup lama dengan segala pengalaman yang telah menempa dirinya. Wanita itu ingin berbicara, ingin bertanya di mana ia berada, siapa lelaki tua itu, dan bagaimana ia bisa sampai di sini. Namun, tenggorokannya terasa kering, suaranya tidak bisa keluar. Ia hanya bisa menatap lelaki itu dengan kebingungan. Lelaki tua itu tampaknya menyadari kondisinya. Dengan gerakan perlahan, ia mengambil tempurung kelapa yang berisi air dan mengangkatnya ke dekat bibir wanita itu. Dengan sedikit usaha, wanita itu membuka mulutnya dan membiarkan air menyentuh lidahnya yang kering. Rasanya begitu segar, begitu menghidupkan. Setelah beberapa tegukan kecil, ia mulai merasa sedikit lebih baik. Ia menelan ludah dan mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi setiap otot terasa nyeri, seolah-olah seluruh tubuhnya baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Sementara itu, lelaki tua itu tetap diam, hanya mengamati tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi yang menunjukkan keterkejutan atau kepanikan. Ia tampaknya sudah terbiasa hidup dalam kesendirian, dan kehadiran wanita ini mungkin menjadi satu-satunya perubahan dalam rutinitasnya selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya berhasil menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara, meskipun sangat pelan. Ia ingin bertanya di mana dirinya berada, siapa lelaki itu, dan apa yang telah terjadi. Tapi sebelum suaranya keluar, kesadarannya kembali goyah. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, dan rasa kantuk yang tak tertahankan kembali menyerangnya. Lelaki tua itu menghela napas perlahan. Ia tahu bahwa wanita ini butuh waktu untuk benar-benar pulih. Ia mengatur kembali kain yang menutupi tubuhnya, memastikan bahwa ia tetap hangat, lalu kembali duduk di sudut ruangan, menunggu. Di luar, matahari semakin tinggi, menandakan bahwa hari telah beranjak siang. Angin laut bertiup lebih kencang, membawa suara deburan ombak yang lebih jelas ke dalam gubuk kecil itu. Wanita itu kembali tertidur, tapi kali ini tidurnya lebih tenang. Perlahan, tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan tempat asing ini. Ia tidak tahu bahwa ia telah terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, sebuah tempat di mana hanya ada dirinya dan lelaki tua yang kini menjadi satu-satunya manusia lain di tempat itu. Di kejauhan, burung camar masih melayang di atas. Laut yang luas, dan ombak terus berkejaran menuju pantai, seakan membawa bisikan rahasia dari samudra. Sebuah babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Hari berganti, dan tubuh wanita itu semakin pulih. Perlahan, kekuatannya kembali, meski masih ada rasa nyeri di setiap ototnya. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh yang lebih ringan, lebih mampu bergerak, dan lebih sadar akan lingkungan di sekitarnya. Gubuk kecil yang sebelumnya terasa asing kini mulai terasa lebih akrab. Pulau ini ia sadari begitu sunyi. Tak ada suara kendaraan, tak ada kebisingan kota, hanya desiran angin laut dan suara ombak yang tak pernah berhenti. Pepohonan kelapa tumbuh, berjejer di tepian pantai, dan burung-burung laut sering terlihat berputar di langit biru yang luas. Seiring waktu, ia mulai memahami keberadaan lelaki tua itu. Meskipun diam dan jarang berbicara, lelaki itu selalu ada. Ia memastikan wanita itu mendapatkan makanan, merawat luka-lukanya, dan bahkan membantu ketika wanita itu mulai belajar berjalan kembali setelah lama terbaring. Wanita itu masih belum tahu siapa lelaki tua ini. Namun yang jelas,
Ia adalah satu-satunya manusia lain di pulau ini. Hari-hari di pulau yang sunyi. Setelah kesehatannya benar-benar pulih, wanita itu mulai menjelajahi pulau. Ia ingin memahami di mana ia berada dan apakah ada cara untuk keluar dari sini. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa pulau ini benar-benar terpencil. Di setiap sudut yang ia jelajahi, hanya ada hutan kecil, pantai yang panjang, dan bebatuan karang yang tajam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain burung, kepiting, dan ikan-ikan yang berenang di air laut yang jernih. Sesekali ia berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala dengan harapan melihat kapal melintas di kejauhan. Namun, hari-hari berlalu tanpa satu pun kapal tampak. Ketika kesadaran itu akhirnya benar-benar meresap ke dalam pikirannya, ia merasa ketakutan. Ia sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada rekan kerja, tidak ada siapapun selain lelaki tua itu. Pikiran itu mengganggunya selama berhari-hari. Ia menghabiskan banyak waktu duduk di tepi pantai, menatap laut tanpa tujuan, mencoba mencari jawaban atas nasibnya. Ia tak tahu apakah dunia luar masih mencarinya, atau apakah semua orang menganggapnya telah mati di tengah lautan. Namun, di balik semua keputusasaan itu, lelaki tua itu tetap ada. Meskipun ia tak banyak berbicara, ia selalu memastikan bahwa wanita itu makan. Setiap pagi, ia akan pergi ke laut dan kembali dengan beberapa ekor ikan segar. Ia juga mengumpulkan kelapa dan buah-buahan dari hutan, memastikan bahwa wanita itu mendapatkan cukup makanan untuk bertahan hidup. Pada awalnya, wanita itu menolak bantuan lelaki tua itu. Ia masih merasa asing, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya kini bergantung pada seorang nelayan tua di sebuah pulau terpencil. Namun, seiring waktu, ia mulai menghargai keberadaan lelaki itu. Ia belajar dari lelaki itu bagaimana bertahan hidup di pulau ini. Ia belajar bagaimana menangkap ikan dengan tangan kosong, bagaimana menyalakan api tanpa korek, dan bagaimana mencari air bersih dari akar tanaman di dalam hutan. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, mereka mulai menjalani kehidupan yang stabil. Di pulau itu, musim hujan dan harapan yang kandas beberapa bulan kemudian, musim hujan tiba. Langit yang sebelumnya selalu cerah kini lebih sering kelabu, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, membuat tanah menjadi lembek dan sulit dilalui. Gubuk tempat mereka tinggal menjadi dingin dan lembab, membuat mereka harus terus menjaga api agar tetap menyala. Suatu hari, di tengah derasnya hujan, wanita itu melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Di kejauhan, di antara kabut yang menggantung di atas laut, tampak sebuah kapal kecil berlayar melintas. Ia segera berlari ke pantai, melambaikan tangan sekuat tenaga, berteriak meskipun suaranya tertelan oleh deru ombak dan angin. Namun, kapal itu terlalu jauh. Ia terus berlari, menyusuri pantai, berharap kapal itu akan melihatnya. Namun, semakin lama, kapal itu semakin menjauh, hingga akhirnya hanya menjadi titik kecil di cakrawala sebelum benar-benar menghilang. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang menyesakkan. Tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Ia benar-benar terdampar. Di sini, hujan terus mengguyur tubuhnya yang gemetar, sementara lelaki tua itu hanya berdiri di dekat gubuk, mengawasinya tanpa berkata apa-apa. Ikatan yang terjalin setelah insiden kapal itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia berhenti menunggu. Ia berhenti berharap akan diselamatkan. Sebaliknya, ia mulai menerima kenyataan bahwa inilah hidupnya sekarang. Ia mulai berbicara dengan lelaki tua itu, meskipun awalnya hanya dengan kata-kata sederhana. Ia bertanya siapa lelaki itu, bagaimana ia bisa berada di pulau ini, dan sudah berapa lama ia tinggal di sini. Lelaki tua itu akhirnya mulai berbicara. Ia menceritakan bagaimana dulu ia adalah seorang nelayan dari sebuah desa di Indonesia. Suatu hari, ia pergi melaut dan terjebak dalam badai yang ganas. Perahu kecilnya hancur dihantam ombak dan ia terseret hingga ke pulau ini. Tak ada yang pernah datang mencarinya. Tak ada yang tahu bahwa ia masih hidup. Ia telah tinggal di pulau ini selama lebih dari 20 tahun. Mendengar kisah itu, wanita itu merasa sesuatu di dalam hatinya bergeser. Ia tidak lagi melihat lelaki tua itu sebagai seseorang yang asing. Sebaliknya, ia mulai melihatnya sebagai satu-satunya orang yang memahami dirinya. Mereka berdua adalah dua manusia yang terdampar di dunia yang sama, dua jiwa yang tak lagi memiliki
siapa-siapa selain satu sama lain. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Awalnya, wanita itu masih mempertahankan jarak. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa lelaki tua itu adalah satu-satunya manusia yang bisa ia ajak berbagi kehidupan di pulau ini. Dan perlahan, tanpa disadari, sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh di antara mereka. Pernikahan di tengah. Kesunyian waktu terus berjalan, dan mereka semakin menyatu dengan kehidupan di pulau itu. Mereka berbagi segalanya. Makanan, tawa kecil, kesunyian malam, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Akhirnya, pada suatu hari, mereka memutuskan untuk menikah. Tidak ada upacara. Tidak ada saksi. Tidak ada perayaan besar. Hanya mereka berdua, berdiri di bawah pohon kelapa di tepi pantai, berjanji untuk menjalani hidup bersama seumur hidup mereka di pulau yang sunyi ini. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Dan ketika waktu berlalu, wanita itu menyadari bahwa ia mengandung anak mereka. Ia menggenggam perutnya yang perlahan membesar, merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak ia terdampar di pulau ini, ia merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kesedihan, bukan keputusasaan, melainkan harapan. Di sebuah pulau yang sunyi, jauh dari dunia luar, kehidupan baru sedang dimulai. Dan itulah awal dari kisah mereka yang sebenarnya.